melanjutkan materi kita bersama channel tutorial. Hari ini kita akan fokus mempelajari tentang sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Seperti apa nanti sifat-sifatnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari sifat-sifatnya dengan menggunakan Microsoft Whiteboard. Nah, akan ada 8 sifat dari turunan fungsi aljabar yang kita akan bahas sama-sama. Nah, kita mulai sama-sama. Yang pertama, sifat dari turunan fungsi aljabar yaitu ketika sebuah fungsi misalnya adalah fx sama dengan sebuah konstanta ya, atau konstanta biasa disebut dengan bilangan yang tidak memiliki variabel. Contohnya misalnya ketika fungsinya adalah misalnya berupa angka yaitu 2, maka turunan dari fungsi fx sama dengan 2 itu adalah 0. Jadi kalau teman-teman mendapatkan turunan fungsi ya, fungsi yang seperti ini bentuknya bilangan konstanta, maka langsung saja maka turunannya adalah sama dengan 0 ya. Oke, lanjut sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini ketika fx ya, fungsi fx sama dengan sebuah variabel yang koefisien 1 dan pangkatnya 1, maka secara sifatnya maka langsung saja kita tuliskan turunannya adalah 1. Jadi diulangi, ketika teman-teman mendapatkan fungsi fx sama dengan x yang variabelnya adalah 1, pangkatnya adalah 1, sebenarnya di sini itu ada variabel 1 dan koefisien 1 dan pangkat 1, maka langsung saja berdasarkan sifat maka di situ turunannya adalah 1. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut. Ini baru sifat 1 dan 2. Sifat yang ketiga. Oke, sifat yang ketiga ketika kita memiliki fungsi fx sama dengan ya misalnya sebuah fungsi yang memiliki variabel dan koefisien dan pangkat lebih dari 1 ya. Oke, misalnya rumusnya kita tuliskan ax berpangkat n, maka apa yang terjadi? Maka turunan dari fungsi ini adalah sama dengan a dikalikan dengan pangkatnya. Koefisien dari variabel ini yaitu a dikali dengan pangkatnya atau a dikali n. Lalu x-nya ditulis kembali, variabelnya ditulis kembali, dan pangkatnya selalu berkurang 1. Selalu berkurang 1. Contoh. Misalnya kita memiliki fx sama dengan 3x pangkat 2. Nah, maka turunannya adalah 3 dikali 2, tulis variabelnya kembali, dan pangkatnya dikurang 1. Maka apa yang terjadi? 3 dikali 2, 6. 6x berpangkat 1, atau biasanya pangkat 1 itu tidak perlu dituliskan. Tapi kita harus tahu bahwa kalau tidak tertulis, maka sebenarnya ada pangkat 1 di sini. Oke, sebenarnya yang terjadi pada fungsi ini, sifat yang kedua juga sama. Nah, sifatnya sama. Karena kalau kita jelaskan, di sini pangkatnya koefisiennya 1 dan pangkatnya 1, maka pangkat dan koefisien dikalikan. 1 dikali 1, variabelnya ditulis kembali, 1 pangkatnya dikurang 1, selalu dikurang 1. Maaf, selalu dikurang 1. Oke. Maka di sini hasilnya 1 kali 1 itu 1, dan x-nya berpangkat 1 kurang 1, pangkatnya 0. Nah, kita harus ingat kembali konsep perpangkatan. Ketika berpangkat 0, maka nilainya adalah 1, maka 1 dikali 1 nilainya 1 itu sendiri ya. Oke, itu ada
sudah ada 3 sifat, kita akan lanjut ke sifat berikutnya. Kita perkecil kembali. Cek. Oke. Nah, sifat yang keempat. Perhatikan sifat yang keempat. Nah, sifat keempat ini adalah ketika misalnya kita memiliki sebuah fungsi yang terdiri dari sebuah penjumlahan atau pengurangan. Jadi sifat keempat ini sebenarnya ada dua sifat di sini, tetapi kita lebur saja menjadi satu sifat. Misalnya fx-nya sama dengan nah, kita tulis dulu rumusnya, ux atau sebuah fungsi ditambah atau dikurang sama. Ditambah atau dikurang itu sama. Nah, ditambah dengan Vx. Nah, contoh fx sama dengan misalnya 2x berpangkat 3 ditambah dengan misalnya kita ubah Vx-nya ini dengan bentuk yang unik dan 1/akar x. Nah, seperti apa bentuknya, seperti apa turunannya, kita cek sama-sama. Nah, ini sudah menggabungkan sifat yang tadi ya. Kita sudah menggabungkan sifat yang sebelumnya. Oke, kalau perlu kita tambahkan lagi, misalnya soalnya di sini dikurang 3 misalnya. Oke. Nah, sekarang kita ubah dulu karena di sini ada yang berbentuk akar. Kita ubah dulu, berarti kita ubah fungsinya 2 kali x pangkat 3, tetap yang kita akan ubah adalah 1/akar x. Akar x itu, ingat teman-teman bahwa akar x itu ketika ada akar x berpangkat berupa akar, maka sebenarnya yang terjadi di situ adalah pangkatnya adalah pangkat 1/2. 1 itu diambil dari pangkatnya x dan 2 itu diambil dari di sini yang tidak tertuliskan. Ya, jadi teman-teman harus ingat bahwa ketika bentuk akar itu sebenarnya adalah kalau dibuat dalam bentuk pangkat, pangkatnya adalah 1/2. Ya, oke. Kalau misalnya ada bentuk x pangkat 3, nah, berarti kalau kita buat dalam bentuk bilang berpangkat, jadinya x pangkat 3/2. Oke, semoga dipahami. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini berarti ya, cek. Tunggu ya, ada trouble. Cek. Oke, nah kembali lagi deh. Nah, berarti x-nya di sini, x-nya berpangkat 1/2, teman-teman. Nah, dikurang 3, kita masih tulis kurang 3. Kita masih lanjut kembali, fx sama dengan nah di sini masih bisa berubah, teman-teman. Nah, kita masih ingat bentuk pangkat ketika dia bentuknya pecahan, kita masih bisa ubah dia. Artinya saya tuliskan cakarannya di sini. Cop, hapus dulu. Nah, ketika 1/x pangkat 1/2, sebenarnya kita bisa buat ini menjadi berubah menjadi bentuk yang bukan pecahan dengan cara menaikkan bentuk penyebut ini ke atas. Nah, jadi caranya 1 ditulis ulang, pembagi ini berubah jadi kali ya, dan x berpangkat 1/2 ditulis ulang, tetapi karena dia naik ke atas maka berubah jadi negatif 1/2. 1 dikali x pangkat 1/2 jadinya ya x pangkat min 1/2. Nah, seperti itu bentuk perubahannya. Begitupun sebaliknya, ketika misalnya x pangkat min 1/2 akan turun atau dibuat dalam bentuk pecahan pangkat yang positif, maka
kita buat jadi 1/1/, X berpangkat, pangkatnya berubah menjadi positif, pangkat 1/2. Nah, berarti kita bisa tulis begini, 2x berpangkat 3 ditambah X berpangkat 1/2 tapi negatif, teman-teman. Kita lihat di sini perubahan tadi, ya, perubahannya. Nah, sekarang kita bisa kurang 3. Nah, bentuknya sepertinya sudah bisa dibuat dalam, ya, kita bisa turunkan ya. Nah, kita bisa turunkan, sekarang kita turunkan. Nah, menggunakan sifat yang ketiga tadi, pangkat dikalikan dengan koefisien. Berarti 3 kali 2, 6. X ditulis kembali, pangkatnya selalu dikurang 1. Berarti 3 dikurang 1 jadi 2. Oke? Nah, sekarang kita buat ini, di sini koefisiennya adalah koefisien 1 dikali dengan pangkatnya, pangkat negatif 1/2, berarti 1 dikali min 1/2, ya, min 1/2. Variabelnya ditulis kembali, pangkatnya dikurang 1. Kita tulis cakarnya di sini, min 1/2, pangkatnya kan min 1/2 dikurang 1. 1 itu bisa ubah menjadi min 1/2, min 1/2 dikurang 2/2. Nah, kita samakan penyebutnya karena supaya menjadi sama ya. Nah, 2/2 kan nilainya 1, berarti sisa menjadi min 1 dikurang 2 min 3/2, teman-teman. Penyebutnya sudah sama, maka ditulis ulang, ditulis kembali menjadi minus 3/2. Oke, berarti pangkatnya min 3/2, teman-teman. Lanjut. Nah, karena minus 3 atau negatif 3 ini adalah sebuah konstanta yang tidak memiliki variabel, maka turunannya adalah 0 atau dikurang 0 ya, dikurang 0 atau tidak perlu dituliskan. Nah, berarti turunannya sampai di sini sudah selesai. Atau kita bisa ubah, teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Coba lihat. Nah, kita buat dia dalam perubahan yang lain. Kita tulis f aksen x atau turunan dari fungsi fx. Kita tulis 6x pangkat 2, kita buat min 1/2, x-nya ini berpangkat positif. Nah, kita bisa tulis berarti 1/, nah kita buat seperti dia, 1/, x berpangkat 3/2. Nah, berpangkat 3/2, pangkatnya sudah turun ke bawah, sama dengan penjelasan yang ada di samping ini. Silahkan teman-teman lihat. Nah, sekarang kita tuliskan dengan baik, dengan yang lebih rapi lagi. F aksen sama dengan 6x pangkat 2, 1 dikali 1, min 1 dikali 1, min 1, min 1 yang di atas bilangnya, di bawah 2 dikali x pangkat 3/2 atau bisa ditulis 2x pangkat 3/2. Nah, teman-teman, saya mau mengajak untuk melihat pangkat 3/2. Ya, contoh misalnya kita di sini memiliki x pangkat 3/2. X pangkat 3/2 ini sebenarnya kita bisa pecahkan dia menjadi x pangkat 1 dikali x pangkat 1/2. Kenapa? Karena ketika variabelnya sama, lalu operasinya adalah kali, maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti coba lihat, x pangkat 1 tambah 1/2. Nah, ini boleh menjadi x pangkat berapa? Ya, 3/2. Nah, sama ketika misalnya kita menulis x kali x. Jawabannya kan x pangkat 2 ya. Kenapa? Karena di sini ada 1 dan di sini ada 1, 1 ditambah 1, jadi jawabannya adalah x pangkat 2. Sama seperti x pangkat 3/2. Kita ubah, kita uraikan dia menjadi pangkat 1 dikali pangkat 1/2. Nah, artinya teman-teman, kita bisa tulis seperti ini. Ya,
Ini agak panjang, kenapa? Karena ada banyak konsep pangkat yang kita bisa temukan di sini. Nah, P6 X pangkat 2 ini tidak perlu diubah. Nah, artinya kita bisa tulis seperti ini teman-teman. 1/2 X berpangkat 1 dikali dengan X berpangkat 1/2. Nah, ingat tadi pangkat 1/2 itu adalah apa? Ya, betul ya. Pangkat yang 1/2 ini bisa kita ubah menjadi bentuk akar X. Nah, jadinya kita bisa tulis F aksen ya, jadi sama dengan 6X pangkat 2 dikurang 1/2 kali X kali akar X. Boleh seperti itu teman-teman. Semua jawaban ini adalah benar ketika kita sudah membuat dalam bentuk turunan pertamanya. Hanya saja tergantung dari pilihan yang disediakan pada pilihan ganda misalnya. Ya, sampai di sini cukup untuk materi pada sifat yang keempat ya, yang keempat. Oke. Silakan disimak jika ada yang mau ditanyakan. Oke, komentar di bawah. Lanjut kepada sifat yang kelima. Ayo kita belajar, lanjutkan kepada sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini adalah sifat perkalian teman-teman. Nah, contohnya ketika ada fungsi yang bentuknya perkalian, contohnya UX ya dikali dengan VX. Apa itu UX, apa itu VX, itu akan kita lihat dalam contoh soal. Misal contoh soalnya sebuah fungsi yang dari perkalian misalnya adalah ya, contoh 3X pangkat 2 ya dikurang 5 dikali dengan 2X pangkat 4 ya dikurang dengan X. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana mengoperasikan, bagaimana menentukan turunannya? Ayo kita sama-sama simak. Maka ketika kalian menemukan bentuk seperti ini untuk menentukan turunannya, maka rumusnya F aksen X sama dengan, nah kita simak sama-sama, ayo. Nah, artinya kita harus membuat U itu dalam bentuk turunan. Jadi U aksen X itu harus dibuat turunannya ya, lalu dikali dengan VX. Mana VX? VX itu yang ada di soal. Nah, ini ada di soal kan, U kali VX. Nah, VX nya yang ini, VX nya yang ini. Oke, nah lanjut. Nanti kita akan jumlah dengan V, tetapi yang bentuk turunan pertama. Berarti kita akan membuat V aksen, membuat turunan pertama dari V aksen. Terakhir kita akan kali dengan U. U itu dari mana? U itu bisa kalian lihat pada soal ini. Ya. Oke, dari contoh soal yang ada berarti perhatikan, ini adalah UX dan ini adalah VX. Perhatikan, yang dibutuhkan adalah U aksen dan V aksen. Sekarang kita buat turunannya. Turunan dari U aksen dari UX adalah U aksen X sama dengan seperti yang tadi, kita membuat dia dalam bentuk turunan dengan mengalikan pangkat dengan koefisien teman-teman. Pangkat dikali dengan koefisien berarti 3 atau 2 dikali 3. 2 dikali 3 berapa? 6. X ditulis kembali variabel X nya, pangkatnya selalu berkurang 1 atau ditulis pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 berapa? 1. Ya, tidak perlu dituliskan. Nah, minus 5 atau kurang 5. Ingat, 5-nya tidak ada variabelnya. Berarti di sini 5-nya adalah 0. Ya, turunan dari negatif 5 adalah 0, teman-teman. Oke, lanjut. Untuk V aksen X, perhatikan tandanya. Ya, perhatikan
pangkat dikalikan dengan koefisien 4 dikali 8, 4 kali 2 maaf, hasilnya 8. X pangkatnya selalu berkurang 1 teman-teman, berarti 4 kurang 1 yaitu 3. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini bentuknya sifat yang kedua tadi ya, ketika koefisiennya 1, pangkatnya 1, maka langsung saja dituliskan turunannya adalah 1. Nah, kita sudah dapatkan untuk turunan U dan turunan V. Oke, sekarang kita buat ulang rumusnya. F aksen sama dengan U aksen X dikali V X ditambah V aksen X dikali U X. Oke, sekarang kita masukkan sama-sama, kita substitusikan sama-sama mulai dari U aksennya. Mulai dari U aksen teman-teman. U aksen itu berapa? Coba lihat dalam soal. U aksennya berapa? Ya betul, 6x. Coba lihat ini 6x. 6x. Sekarang Vx-nya mana? Ya betul, yang ada di dalam soal. Karena operasinya kali, kita buat bentuk kurung seperti ini. 2x pangkat 4 dikurang x. Paham? Lalu kita operasikan ditambah V aksen. V aksennya coba lihat teman-teman ini ya. V aksennya adalah 8x pangkat 3 dikurang 1. Oke. Sekarang dikali dengan berapa? UX-nya. UX-nya temukan di dalam soal, yaitu 3x pangkat 2 dikurang 5. Nah, oke. Sekarang kita operasikan perkalian ke dalam ya. Kita kalikan ke dalam. Oke. Berarti 6 dikali 2 ya. 6x dikali 2x pangkat 4. 6 dikali 2, hati-hati perkaliannya koefisien dan koefisien, artinya 12. Nah, maaf, saya pakai tinta yang sama saja ya, tinta biru. Oke, berarti 12x. Ingat, ketika variabelnya sama, pangkatnya dijumlah teman-teman. Berarti di sini pangkatnya karena 1, di sini pangkatnya 4, pangkatnya berubah 1 tambah 4 itu pangkat 5. Ya. Oke, itu kalau dikalikan. Sekarang lanjut, 6x pangkat 1 dikali min 1. Di sini hati-hati, di sini ada min 1. 6 dikali min 1 yaitu min 6. Min 6, x pangkat berapa? Ya, pangkat 1 ditambah 1 yaitu pangkat 2. Selesai sampai di situ, lanjut kepada perkalian ini ya. Perkalian selanjutnya. Oke, kita buat positif 8x pangkat 3 dikali dengan 3x pangkat 2. 8 dengan 3 dikalikan jadinya 24. Berarti positif ya, positif 24. X-nya berpangkat berapa teman-teman? Berpangkat 3 ditambah 2 ya, pangkat 5. Oke, good. Lanjut, 8 dikali dengan minus 5. 8 dengan minus 5 minus 40. Oke, karena di sini hanya ada variabel x berpangkat 3, kita tulis x berpangkat 3 kembali. Selesai urusannya, kita kalikan lagi min 1 dengan min 1 dan 3x pangkat 2. Berarti min 1 kali 3 minus 3x berpangkat 2. Lanjut lagi, minus 1 dikali negatif, ya negatif 1 dikali negatif 5. Jadinya positif 5. Oke, sampai di sini kita lihat pangkat yang sama. Perhatikan, saya ulangi. Pangkat yang sama kita temukan sama-sama. Pangkat yang sama yaitu pangkat 5, pangkat 5. Oke, kalau begitu kita akan menjumlahkan koefisien yang pangkatnya sama. Pangkat dari variabelnya sama. Koefisiennya adalah 12 ya. 12 dan 24, berarti hasilnya adalah 36x. Karena di sini penjumlahan harus penjumlahan yang pangkatnya sama.
pangkat dari variabelnya sama, berarti 12 dan 24, jadinya 36. Pangkatnya ditulis kembali, teman-teman. Nah, sekarang pangkat yang sama mana? Nah, kita urut dulu ya, kita urut dari yang terbesar pangkatnya. Ternyata pangkat 3 tidak ada, pangkat 4 tidak ada, pangkat 3 ada. Oh, karena pangkat 3 hanya sendirian, kita tulis ulang. Hati-hati cara menuliskan. Tanda operasi ya, operasi di depan koefisien itu selalu ikut, teman-teman. Maka kita ikutkan negatif 40 X pangkat 3 ya. Nah, bukan tambah, bukan positif ya, tapi negatif. Kelihatan dari tanda yang ada di sini nih. Oke, lanjut kita lihat. Oh, ternyata masih ada yang sama nih. Pangkat 2 sama, pangkat 2 sama. Oke, berarti yang kita jumlahkan adalah apanya? Ya, koefisiennya. Negatif 6 dijumlah dengan negatif 3, jadinya negatif 9. Negatif 9 X berpangkat berapa? Ya, pangkatnya ditulis kembali. Nah, sekarang yang tersisa sudah tidak ada lagi. Oh, tunggu, masih ada sisanya, yaitu positif 5. Maka turunan dari fungsi tersebut adalah F aksen sama dengan 36 X pangkat 5 dikurang 40X pangkat 2 dikurang 9X pangkat 2 ditambah 5. Oke, cukup untuk sifat hari ini. Sifat yang kelima. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang keenam. Kalau masih belum paham, silakan ditonton kembali. Sifat selanjutnya adalah ya, kita akan betul-betul mengulang semua sifat yang ada pada turunan fungsi aljabar. Oke, lanjut. Nah, sifat kali ini adalah sifat pada pembagian, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Ketika misalnya kita menemukan sebuah fungsi yang terdiri dari UX dibagi dengan PX. Nah, apa yang terjadi? Maka fungsinya, turunannya adalah kita bisa buat seperti ini, teman-teman. Ini harus dihafal. Sama seperti yang perkalian tadi, hanya saja perbedaan operasi saja. U aksen X dikali V X, tadinya tambah, tadinya positif ya, sekarang kita ganti menjadi kurang ya, atau negatif. V aksen X dikali dengan U X, nanti kita bagi dengan Vx yang berpangkat 2. Ingat, V-nya berpangkat 2, Vx-nya berpangkat 2. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal misalnya sebuah fungsi adalah 3x kurang 5 dibagi dengan misalnya 2x pangkat 2 dikurang 7, atau ya kita buat ditambah 7 ya. Oke, sekarang kita kenali bentuknya. Yang ini adalah UX-nya, yang di bawah ini adalah VX-nya, teman-teman. Artinya kita bisa cari turunan dari U dan turunan dari V. Ayo kita simak sama-sama. Oke, sekarang kita cari U aksennya. U aksennya, perhatikan, ini adalah U, berarti turunannya adalah turunan dari 3x kurang 5. 3 dikali 1, teman-teman. 3 dikurang 1, nah, sama dengan sifat yang tadi. 3 dikurang, bukan dikurang ya, 3 dikali 1, ya pangkatnya 1 kan. 3 dikali 1, 3, X nya ditulis kembali, pangkatnya 1 dikurang 1, atau 3 kali X pangkat 0. X pangkat 0 itu adalah 3 dikali 1, pangkat 0 itu adalah 1, jadi turunannya adalah 3, teman-teman. Jadi turunan dari U aksen, turunan dari 3x pangkat 1 dikurang 5 adalah 3. Oke, dapat. Selanjutnya kita akan mencari turunan dari V aksen.
perhatikan V itu bentuknya 2x pangkat 2, berarti 2 dikali dengan 2 berapa? Ya, 2 kali 2 berapa? 4. Ditulis kembali x-nya, pangkatnya selalu berkurang 1, berarti x-nya pangkat 1 ya, pangkat 1 tidak perlu ditulis. Turunan dari 7 tambah 7, turunan 7 itu kan adalah 0, tidak perlu ditulis. Oke, kita dapat. Lanjut, berarti kalau kita tulis ulang rumusnya, f aksen sama dengan, atau tidak perlu ditulis ulang ya, kita lihat di atas kelihatan u aksen mana? U aksen, oh u aksen adalah 3, kita tulis 3. Oke, lanjut. Vx ya, mana Vx? Vx selalu ada di dalam soal ya, bentuknya dia di bawah ya, penyebut. Berarti 2x pangkat 2 ditambah 7 teman-teman. Lanjut, dikurang ya, hati-hati dikurang. Nah sekarang Vx, V aksen x nya, V aksen x nya yang kita dapat tadi 4x, kita tulis 4x. Oke, dikali dengan berapa teman-teman? Ux. Oke, ux ada dalam soal teman-teman, ada di dalam soal 3x pangkat 1 dikurang 5. Oke, sekarang kita buat dibagi menjadi Vx pangkat 2. Nah, kalau biasanya Vx pangkat 2 itu tidak usah diuraikan, jadi Vx pangkat 2 nya ditulis ulang saja. Vx nya berapa? 2x pangkat 2 ditambah 7, harus buat dalam kurung pangkat 2 ya. Oke, penulisannya seperti itu. Sekarang kita uraikan perkalian ke dalam, kita kalikan ke dalam. F aksen x sama dengan 3 dikali 2 6, 6x pangkat 2, 3 dikali 7 itu 21. Sekarang ini lagi minus 4, hati-hati ya, minus bukan positif ya, minus 4 dikali 3x ya, minus 4x dikali 3x hasilnya negatif 12x. X nya pangkat berapa? Ya, x nya pangkat 2. Kenapa? X di sini pangkat 1, x di sini pangkat 1, 1 ditambah 1 jadi 2. Oke, itu kalau dikali ya. Oke, sekarang lanjut lagi, negatif 4x dikali dengan minus 5, berarti positif ya, positif 20, x nya ditulis kembali. Oke, x nya ditulis, x aksennya ditulis kembali 2x pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Nanti ada yang bertanya, pangkat 2 nya tidak diuraikan. Nah, tergantung pilihan gandanya, tergantung dari jawaban pilihannya. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, pangkat 2 berarti Vx nya tidak diuraikan teman-teman, berarti harus tidak usah diuraikan. Nah, seperti ini saja. Kecuali kalau dalam pilihan gandanya nanti meminta untuk kita diuraikan, maka harus diuraikan. Oke, lanjut, berarti kita lihat pangkat yang sama di sini pangkat berapa? Oh, pangkat 2 teman-teman. Berarti kalau pangkat 2 yang diuraikan, yang dijumlahkan, yang dioperasikan adalah koefisiennya 6 dikurang 12. Oke, negatif 6. X pangkat 2 kita tulis kembali. Sesudah pangkat 2 kita cari pangkat sesudahnya pangkat 1. Adakah temannya? Oh, tidak ada. Kalau begitu kita tulis ulang. Tanda operasinya adalah, ingat, positif 20, ini positif ya, positif 20x. Oke, sekarang sudah selesai. Sisa 21, positif 21 ditulis kembali, dibagi dengan, kita tulis kembali 2x pangkat 2 ditambah 7 berpangkat 2. Ini adalah turunannya. Cerateng. Oke, selanjutnya adalah sifat yaitu terakhir ya, sifat turunan fungsi komposisi. Sifat turunan fungsi komposisi. Seperti apa turunan fungsi komposisi ini? Ya, secara sederhana seperti ini misalnya. Ketika misalnya kita memiliki fungsi fx ya, lalu kita misalnya memiliki fungsi seperti ini, misalnya
2x kurang 3. Pangkatnya misalnya pangkat 2 ya. Pangkat 2 ini kita bisa ubah dia menjadi 2x kurang 3 kali 2x kurang 3 ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa kerja dengan cara apa? Dengan cara turunan fungsi sifat perkalian. Nah, yang tadi ya, sifat perkalian. Tapi ternyata kita bisa menyelesaikan dengan cara sifat fungsi komposisi, teman-teman. Nah, dengan cara seperti apa? Jadi ketika pangkatnya di sini mungkin berupa pecahan atau pangkatnya berupa bilangan yang lebih dari 2, ini bisa kita kerjakan dengan cara sifat turunan fungsi komposisi. Contoh misalnya ketika fx sama dengan ya 2x pangkat 3 misalnya dikurang 4x ditambah 5 berpangkat misalnya pangkatnya 1/2 pangkatnya bukan, contohnya pangkatnya negatif 5 ya, pangkatnya negatif 5. Maka cara untuk menyelesaikannya adalah ya kita cek kembali rumusnya. Kita pakai cara rumus ya. Rumusnya bisa kalian lihat. Misalnya kita lihat di sini kita punya fungsi fx sama dengan ya sebuah fungsi ux ya. ux ini berpangkat misalnya berpangkat n. ux ini berpangkat n dan n-nya ini adalah yang boleh seperti 2 atau minus 5 atau lebih dari 2 ya pangkatnya. Maka yang kita lakukan nanti adalah turunannya adalah ya kalikan pangkat ini ke depan. Pangkatnya dikali ke depan berarti n-nya ke depan dan kita tulis ulang ux-nya. Kita tuliskan ulang fungsinya ya, dan pangkatnya sama, pangkatnya dikurang 1. Tetapi terakhir ini kita harus membuat turunan dari ux ini, berarti u aksen x-nya. Ini adalah rumusnya. Nah, sebenarnya terlalu rumit ya kalau kita lihat rumus, tetapi cara sederhananya bisa dilihat contoh soal. Nah, yang kita bisa lakukan di sini adalah mengalihkan pangkat ini ke depan. Nah, berarti negatif 5 ya, negatif 5. Oke, kita tulis ulang kembali ini fungsi yang di dalam kurung ini, berarti 2x pangkat 3 dikurang 4x, kanan ke atas, dikurang 4x ditambah 5. Nah, oke, sampai di sini. Sesuai rumus tadi seperti apa? Pangkatnya selalu dikurang 1, berarti minus 5 dikurang 1. Oke, terakhir nanti dikali dengan apa? Terakhir dikali dengan turunan yang ada di dalam fungsi ini. Turunan dari fungsi ini kita turunkan yang di dalam kurung ini berapa? Ya, betul, 2 kali 3 atau 3 kali 2 6x pangkatnya di sini berkurang 1 berarti pangkat 2. Oke, kurang 4x. Nah, kita lihat kalau dia hanya pangkat 1 maka langsung saja ambil koefisiennya negatif 4. Positif 5 yang turunannya 0. Oke, tidak perlu ditulis. Nah, gitu deh. Nah, lanjut. Kita bisa tulis begini teman-teman sebenarnya. Jadi minus 5 2x pangkat 3 dikurang 4x ditambah 5 pangkatnya pangkat negatif 6 ya, negatif 6. Kita tulis ulang 6x pangkat 2 kurang 4. Seperti ini ya, seperti ini penyelesaiannya. Atau contoh lagi, contoh misalnya saya berikan contoh soal lagi. Fx sama dengan misalnya, buatkan contoh soal ya, contoh gini, 2 buka kurung 3 dikurang 5x pangkat 4. Nah, seperti cara yang tadi, turunannya adalah kalikan pangkat ke depan. Oke, berarti
Oke, kalau di sini kan pangkatnya koefisien di sini ternyata ada koefisien 2 ya. Tapi 4 dikali 2 8. Kita tuliskan ulang fungsinya 3 kurang 5x. Ya, pangkatnya selalu dikurang 1, berarti pangkat 3. 4 kurang 1 ya, pangkat 3. Lalu yang di dalam kurung ini kita turunkan. Turunan dari 3 itu 0, turunan dari min 5x itu min 5. Nah, berarti turunannya adalah bisa dikali ke depan ini ya, 8 dikali minus 5 berarti minus 40, negatif 40, dan 3 kurang 5x berpangkat 3. Seperti ini sebenarnya sudah selesai, cukup mudah ya. Nah, sebagai bahan latihan untuk kalian di rumah, boleh disimak latihan yang saya sudah siapkan. Coba dilihat. Nah, akan disimak contoh soalnya, latih dirinya di rumah ya, karena matematika tanpa latihan itu akan sulit ya. Jadi matematika itu harus ada banyak latihan di kita. Oke, coba lihat ada 5 nomor, silakan disimak. Oke, dan silakan dikerja di rumah masing-masing. Jika ada yang masih mau ditanyakan, silakan berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum